Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia dari WUKER yang sudah mempersiapkan supaya kegiatan webinar kita hari ini yang mengeluarkan tema Healing Without Progress ketika luka diabetes tampak stabil tapi tidak mengalami perbaikan. Sehingga topik menarik ini bisa terjadi hari ini. Seperti biasa, hari ini saya diberikan kesempatan menjadi pembicara pertama akan lebih membahas tentang patofisiologi termasuk sistem dari eh, biologi meta tampak stabil tapi tidak ada perbaikan sama sekali. Ini izin saya share screen. Oke, saya minta maaf karena tidak bisa untuk langsung mempresentasikan di saat jam 1. Nah, jadi kita hari ini membahas tentang eh, luka diabetes non progresif. Jadi dalam healing without progress ini ketika luka diabetes tampak stabil tidak mengalami perbaikan, saya dan Mas Ahmad akan jadi pemateri hari ini. Saya hari ini mungkin yang sebagai yang pertama kita akan berbicara tentang patofisiologi luka diabetes non progresif dari resolusi inflamasi yang gagal hingga chronic inflammation trap. Jadi sebetulnya seminggu yang lalu kita sudah membahas tentang rinci bagaimana sih chronic inflammation trap itu terjadi. Nah, lalu bahasan yang kedua kita juga akan membahas evaluasi klinis luka diabetes stagnan, indikator kegagalan terapi dan dasar pengambilan keputusan klinis. Jadi, tapi mungkin dari sisi saya sedikit mungkin sedikit kurang berwarna karena saya banyak membahas teoritis dan secara biologi molekuler. Nanti pada topik yang kedua akan lebih diutas lagi bagaimana aplikasi teknis. Nanti Mas Ahmad Jamaluddin akan membahas tentang identifikasi klinis luka diabetes yang tidak progresif. Jadi nanti akan skenario kasus dan banyak gambar yang dibahas bagaimana luka diabetes yang tidak progresif. Lalu juga nanti dibahas tentang strategi intervensinya, apa yang bisa dilakukan untuk bisa mereaktivasi proses penyembuhan luka diabetes. Jadi ini karena saya banyak berbicara patofisiologi, saya mohon izin dan mohon maaf kalau sedikit agak agak bikin bikin ngantuk karena ya yang dibahasnya banyak gitu. Ya, karena kita harus berbicara patofisiologi, maka kita harus mengupas secara dalam sampai ke level biologi molekulernya. Jadi, sebagai introduksi kita karena hari ini berbicara tentang luka diabetes, seperti biasa kan ini tentu berkaitan dengan diabetes dan berkaitan dengan diabetic foot ulcer. Jadi, diabetes ini adalah, menurut American Diabetes Association, adalah penyakit yang mana badan tidak bisa memproduksi atau menggunakan secara proper dari insulin. Jadi bisa dari kapasitasnya yang terganggu produksinya atau dari kualitasnya. Artinya insulin tidak bisa dipakai secara optimal. Nah, jadi pada semua pasien diabetes ini, luka diabetes adalah komplikasi mayor dari pasien diabetes. Jadi biasanya pasien diabetes karena dalam patofisiologi yang banyak hal yang terjadi, selalu sering muncul diabetikun. Nah, jadi ada menurut data International Diabetes Federation bahwa 5-7% pasien dengan diabetes ternyata dilaporkan memiliki diabetic foot ulcer, artinya luka diabetes, luka ulkus diabeticum.
Nah, dan itu pasti terjadinya di kaki karena ini daerah paling distal dari tubuh. Seperti biasa, tubuh itu pasti menjaga organ utama. Kalau ada sesuatu yang harus dikorbankan, dia pasti korbankan yang paling distal. Dia menjaga dulu sistem utama, jantung, otak, paru. Nah, jadi kalau yang dia pertahankan habis-habisan ini, jantung, otak, paru, tiga ini aja dia pertahankan untuk menjaga tubuh masih bisa hidup. Lalu 25% pasien diabetes itu akan berkembang menjadi diabetes food ulcer. Berarti apa? Dari 25% pasien diabetes yang mana angkanya makin lama makin tinggi itu pasti pernah mengalami diabetes food ulcer dan ternyata 5-15% pasien diabetes itu terancam atau bisa mengalami amputasi. Di mana ada laporan menyebutkan tiap 20 detik ada satu anggota gerak bawah yang diamputasi karena komplikasi dari diabetes. Biarpun ada ini laporan-laporannya itu beragam. Ada yang katakan 20%, ada yang katakan 30%, ada yang katakan 40%. Tapi yang harus dipahami bahwa selalu diabetes perjalanan patofisiologi akan menjadi diabetic foot ulcer, ulkus kaki diabetikum, lalu ulkus kaki diabetikum yang tidak ditata laksana dengan baik, maka ujungnya adalah amputasi. Makanya angka amputasi tinggi. Disitulah kita sebagai klinisi, wound clinician, atau kita sebagai tenaga kesehatan, tenaga medis harus memahami diri dengan pengetahuan, skill, dan kemampuan dalam tata laksana luka diabetes supaya angka amputasi bisa kita tekan seminimal mungkin. Nah, apa namanya? Kalau kita bilang diabetic foot ulcer, secara per definisi adalah kerusakan sebagian atau keseluruhan jaringan kulit yang dapat meluas ke jaringan di bawah kulit. Jadi dari kulit dulu ke bawah kulit, bisa tendon, bisa otot, bisa tulang atau joint, persendian yang terjadi pada seseorang yang menderita penyakit diabetes. Jadi ada pasien yang terdiagnosa diabetes, ya. Ntar saya ini agak mengganggu. Nah, itu deh. Jadi ada pasien terdiagnosa diabetes dan dia terdapat luka dan itu lukanya di kaki, mau parsial, mau full thickness, mau menyebar sampai ke tulang, maka itulah diabetic foot ulcer. Oke. Konsep luka kronik pada diabetes jadi adalah luka yang gagal sembuh dalam setidaknya 4 sampai 6 minggu. Pada diabetes, hiperglikemi kronik mengganggu semua fase penyembuhan luka. Kita tahu bahwa selalu fase awalnya adalah hemostasis dan inflamasi. Biasanya dalam fase inflamasi terjadi pemanjangan hiperglikemi kronik, terjadi berhubungan dengan hiperinflamasi kronik. Pasien neuropati, iskemi, perannya ini triple patologi. Jadi neuropati, iskemi, dan infeksi. Jadi tiga hal ini jadi patologi utama nih sehingga terus developing, terus berkembang klinis dan apa namanya dan kondisi dari luka diabetes foot ulcer. Oke, apa yang berbeda pada luka diabetik? Fase inflamasinya berkepanjangan, transisi ke fase proliferasi terganggu. Jadi, fase inflamasi di sini harusnya ada makrofag, ada akhir dari platelet plak selesai bekerja, tapi nanti masuk ke ada fagosit dan lain-lain supaya ini akan ke proliferasi. Tapi nggak sampai ke proliferasi karena inflamasinya terus memanjang. Lalu ada penurunan angiogenesis dan gangguan di posisi matriks ekstraseluler. Jadi kita tahu bahwa gangguan angiogenesis menyebabkan apa namanya sistem peredaran darah terganggu. Sedangkan kita tahu dalam sistem peredaran darah itu membawa banyak derivat nutrisi, oksigen, hemoglobin dan lain-lain yang menjadi modal dasar hidupnya atau menutrisi jaringan. Kalau bahan baku nutrisi itu tidak sampai atau tidak cukup pasti jaringannya itu tidak dalam posisi sejahtera. Artinya dia selalu lapar, selalu kurang. Lalu ada yang pada luka kaki diabetik terjadi disfungsi sel imun dan sel struktural. Nah, ini kejadian-kejadian yang terjadi pada luka diabetes.
selalu ada pur diabetik kontrol. Ini inti sekali ini. Kontrol kontrol gula yang rusak ini akan jadi lubang apa namanya? Akan jadi sirkulasi setan gitu. Terus dia merusak segala yang muncul, neuropati, penurunan sensasi, dan lain-lain. Nah, ini area-area yang terjadi diabetic foot ulcer paling sering ini apa? Karena ini berhubungan dengan pressure injury. Jadi areanya tertekan, ada gangguan mikrovaskularisasi, mikroangiopati, makroangiopati. Jadi lalu karena juga ada peran neuropati, sensasinya berkurang bahkan hilang, maka mudah terjadi trauma yang berulang. Nah, konsep healing without progress yang kita bahas hari ini adalah luka tampak stabil, ukuran nggak banyak berubah, eksudat minimal, tapi tidak ada penurunan area yang bermakna berminggu-minggu. Resikonya apa? Infeksi laten, biofilm, dan amputasi besar. Jadi beda dengan luka yang memburu atau apa namanya tetap. Tapi ini tampak dia kelihatannya stabil dia, nggak ada bau yang mengganggu. Nanti kita bahas itu. Eh, Luka yang tidak progresif, luka yang stagnan, dan luka yang memburuk. Nah, ingat patofisiologinya selalu dimulai dari poor glycemic control dan dia selalu terjadi progresivitas dari poor glycemic controlnya. Jadi pasien hiperglikemi kronik terus dia tinggi, kerusakannya terus dia merusak di dalam tubuh, neuropati, mikroangiopati, makroangiopati, dan di sini juga ada peran dari repetitif trauma karena tiga hal ini juga menyebabkan apa namanya sensasi yang makin menghilang sehingga pasien tidak sadar dia apa namanya muncul luka sehingga telat diketahui, telat ditanggulangi. Nah, di sisi lain, mikroangiopati dan makroangiopati biasanya di kakinya itu jadi crack, kering dan lain sebagainya. Jadi dan menimbulkan cracking ini menimbulkan open wound. Itu jadi modal awal untuk lukanya sudah terjadi. Nah, hiperglikemi kronik ini titik awal. Dia apa namanya lingkungannya kayak glukosa di jaringan perifer di kulit, jaringan subkutan di kaki. Lalu ini akan mengubah biomekanikal luka itu sendiri. pH berubah, osmolaritas berubah, terjadi stres oksidatif. Jadi kalau ada luka sulit untuk sembuh. Nah, ini mengapa luka kronik pada diabetes sulit sembuh? Kita udah dalami ini, ya kan? Apa hiperglikemi itu membuat pembuluh darah kaku, lalu luka menjadi lebih terinfeksi. Di sisi lain hiperglikemi itu mengganggu fungsi leukosit dan mengganggu migrasi leukosit. Harusnya leukosit itu jadi pasukan untuk apa namanya menjaga semua serangan-serangan patologis. Ada kuman, ada semua hal-hal yang merusak dari luka itu peran dari leukosit yang 24 jam ini dihajar terus. Tapi karena hiperglikemi, migrasi leukosit ke sana itu terganggu. Di sisi lain, kualitas leukositnya jadi berkurang. Nah, ini apa namanya contoh ada kalus kan lihat yang saya bilang pressure injury di area-area tekanan. Ini tampak cracking, kakinya mengering, tidak kenyal ya. Jadi ini bagian dari bahwa jaringannya tidak dalam kondisi sejahtera. Nah, normal wound healing fasenya selalu hemostasis, inflamasi, proliferasi, remodeling. Peran utama di sini akan banyak peran trombosit di awal di hemostasis, neutrofil, makrofag, fibroblast, keratinosit, sampai endotel. Keseimbangan proinflamasi dan antiinflamasi ini penting agar luka berprogres karena keseimbangannya banyak mediator yang keluar dan harus seimbang. Dia ada yang inflamasi, ada yang resolusi. Misalnya dalam M1, M2. M1 itu apa namanya proinflamasi, tapi dalam pertumbuhan luka M1 itu akan changing ke M2. M2 itu adalah pro resolusi. Nah, tapi kalau proinflamasinya tidak berubah menjadi pro resolusi, maka terjadi prolong inflammation. Nah, fase inflamasi fisiologis normalnya inflamasi akut itu 3 sampai 5 hari kemudian lalu transisi ke proliferasi. Di sini neutrofil makrofag M1 awal untuk clearance debris dan mikroba. Jadi di tahap awal ini
dia akan membersihkan debris dan mikroba. Lalu mediator TNF alfa, interleukin 1, interleukin 6, ROS perlu tapi harus selesai. Intinya tidak jumlahnya kebanyakan. Karena kita waktu membahas chronic inflammation trap kita sudah pahami bahwa mediator mediator ini yang harusnya clearance membersihkan tapi dia menghancurkan apa namanya lawan-lawan yang patogen begitu jumlahnya terlalu banyak diproduksi berlebihan, dia merusak bagian yang sehat, merusak granulasi, merusak epitelisasi. Jadi ya tidak sembuh-sembuh. Nah, shifting M1 dan M2. Jadi makrofa itu selalu berperan aktif dalam penyembuhan luka normal. Ada makrofa M1 dia proinflamasi, dia clearing patogen dan debris. Jadi semua patogen dan debris dia hantam. Nah, lalu nanti ada dia akan shifting berubah menjadi makrofa M2. Ini pro resolusi. Dia mempromosikan angiogenesis, deposisi matrik ekstraseluler dan fase remodeling atau maturasi. Disitulah M2 berperan. Jadi M2 ini dari fase proliferasi sampai ke memasuki maturasi. Dia betul-betul meresolusi. Jadi dinamikanya adalah di awal terjadi dominasi M1 nih. Makrofa M1 karena untuk clearing patogen. Lalu nanti baru bergeser ke M2 untuk resolusi memperbaiki. Nah, ini gambar. Nah, resolusi inflamasi dan transisi dari M1 ke M2 ada namanya eferusitosis. Makrofag membersihkan sel apoptosis berubah menjadi fenotip M2 antiinflamasi. Ya kan? Sitokin antiinflamasi ada interleukin 10, TGF beta, resolvin, lipoksin. Intinya M1 ke M2 terjadi shifting apa namanya menjadi resolusi, tidak pro-inflamasi terus-menerus. Lalu pada diabetes ada M1 M2 yang shiftingnya gagal. Artinya M1 terus. M1-nya bertahan tinggi lebih lama, M2-nya kurang terbentuk. Apa nama ini terjadi karena proses hiperglikemi kronik dan munculnya H. H kita udah bahas kemarin. Hasilnya apa? Inflamasi kepanjangan, fase proliferasinya tertunda. Jadi kronik atau prolong inflammation. Lalu pada fase proliferasi ada peran dari fibroblast, angiogenesis, terus terjadinya granulasi jaringan dan reepitelisasi. Prasyaratnya adalah inflamasi sudah mereda, lingkungan luka tenang. Jadi pada fase proliferasi ini M1-nya udah selesai, inflamasinya udah reda nih. Nah, masuknya ke M2 untuk apa namanya fase resolusi. Nah, konsekuensi bila inflamasi tidak terresolusi adalah terjadi inflamasi berkepanjangan akan menyebabkan kerusakan matrik, protease tinggi, pertumbuhan jaringan granulasinya buruk. Ini pintu masuk menuju luka kronis non progresif. Jadi lukanya stagnan, tidak dia dia membaiknya terjadi perbaikan tapi dengan angka yang minimal kalau kita deskripsikan menjadi angka. Nah, ini patofisiologi spesifik luka diabetes. Apa nah age itu tadi kan advanced glycation end product. Jadi efek hiperglikemi kronik. Age ini mengganggu fungsi sel imun dan endotel lalu memicu stres oksidatif, disfungsi NO dan mikrosirkulasi terganggu. Nah, disfungsi makrofag, makrofag pada eh, kasus diabetes dia fagositosis atau everositosis. Jadi apa namanya harusnya dia memfagosit menghancurkan hal-hal yang patogen, tapi fagositosis atau everositosis ini terganggu. Lalu terjadi produksi TNF alfa, interleukin 6 tinggi, interleukin 10 rendah, sehingga dia lebih tinggi kemampuan merusak daripada mematikan. Konsekuensi dari kondisi ini semua apa? Inflamasinya tidak dimatikan. Inflamasi jadi pro-inflamasinya bertahan. Harusnya ada shifting ke pro-resolusi karena terjadi produksi TNF alfa yang berlebihan, interleukin 6 yang tinggi, interleukin 10 yang rendah. Inflamasinya tidak dimatikan, tidak ada shifting, bertahan. Pro-resolusinya kemampuannya rendah. Nah, kegagalan dari everositosis adalah debris dan sel apoptotik menumpuk di dasar luka. Beban sel apoptotik tinggi menyebabkan respon proinflamasi berkelanjutan, antiinflamasinya tertekan. Imbalan sitokin pro
jika dihubungkan dengan antiinflamasi, ini akan mempertahankan luka di fase inflamasi low grade. Jadi fase awal dari inflamasi. Nah, lalu apa disfungsi neutrofil dan imun inet? Imun inet itu imun tubuh yang sudah ada. Itu meningkatkan risiko biofilm dan infeksi subklinis. Sedangkan kita tahu biofilm ini salah satu hantu bagi kita dalam melakukan wound care. Nah, gangguan angiogenesis dan mikrosirkulasi yang tadi saya bilang apa? Kapilernya menebal, perfusi, perfusi jaringannya rendah, dan hipoksia kronis. Hipoksia kronis. Jadi apa namanya VEGF dan mediator angiogenesis lain tidak seimbang. Lalu neuropati dan tekanan berulang. Kita tahu bahwa tadi ada triad, ya kan? Salah satunya neuropati. Jadi menjadi baal, sensasinya terganggu. Jadi di sisi lain ada tekanan yang berulang, terus-menerus tekan di situ. Makanya kan tadi ada titik tuh, titik tekanan, pressure injury yang terus-menerus. Sensoriknya, pasien tidak merasakan nyeri, pasiennya baal atau memang hilang sensasi. Jadi kalau dia kena sesuatu di kaki, maka dia tidak sadar. Kena. Terus deh, kita kalau yang normalnya begitu kita misalnya kaki telanjang, kaki ayam ya kan, kita saat berjalan kena sesuatu yang nyeri, yang membuat luka dan lain, pasti otomatis ngangkat kita. Itu tubuh udah sedemikian otomatisasinya. Tapi kalau sensorik terganggu, kita di jalan di tempat itu kena terus kita nggak sadar luka, luka, luka. Jadi itu jadi pintu masuk. Lalu fungsi apa namanya peran dalam motorik dan otonom yang terganggu terjadi deformitas ya kan crack yang saya bilang itu skin dryness kulitnya kering terjadi kalus kulit yang menebal itu jadi titik tekan kronis di situ tekan terus itu vaskularisasi Anda bagus di situ jadi sering jadi pintu masuk dari luka beban biotik kolonisasi dan infeksi dan biofilm. Biofilm itu komunitas bakteri terlindungi matrik polimer memicu inflamasi kronis, resisten antibiotik dan host. Karena dia kayak iron dome-nya di apa di di Israel ya kan. Apa namanya? Dia membentuk iron dome sehingga semua yang masuk, leukosit masuk, makrofag masuk itu ketahan. Termasuk serangan dari antibiotik itu ketahan. Biofilm sering ada meski luka tampak tenang. Kita tahu bahwa dulu kita sudah membahas biofilm itu sering jadi momok pada luka kronis dan hampir data menyebutkan hampir 80% lebih pada luka kronik itu ada biofilm. Itu sering jadi masalah untuk kita. Lalu ada matriks MMP dan TIMP imbalan. Apa itu MMP? Matrik metaloproteinase. MMP tinggi, TIMP rendah, dia menyebabkan kolagen dan faktor pertumbuhan cepat dihancurkan. Jadi harusnya mulai ada nih ngebangun, tapi karena MMP tinggi, TIMP rendah, apa namanya indeks mereka berdua MMP tinggi, TIMP rendah ini begitu muncul faktor pertumbuhan jadi hancur. Lalu klinisnya apa? Granula jaringan granulasi itu rapuh, mudah bleeding dan stagnan. Ketidakseimbangan MMP dan TIMP menyebabkan lingkungan proteolitik berlebih. Matrik ekstraseluler dan faktor pertumbuhan terdegradasi, luka sulit membentuk jaringan granulasi karena itu apa namanya dihancurkan. Ringkasannya, triad masalah utamanya adalah host faktor. Host faktornya di manusianya nih, perglikemi, makrofag, mikrosirkulasi, terjadi gangguan. Lalu lokal faktor, biofilm di luka itu sendiri, biofilm, matriks apa namanya, metaloproteinase tinggi, mechanical faktor, yang ketiga mechanical faktor tekanan, gesekan, apa offloadingnya buruk, ya kan? Jadi ini masalah utama yang terus berputar, saling melengkapi, saling berkoordinasi untuk merusak daerah luka itu sendiri. Oke? Lalu konsep resolusi inflamasi yang gagal. Nah, definisi resolusi inflamasi itu bagaimana? Prosesnya aktif, bukan pasif, dikendalikan oleh mediator pro-resolving.
Namanya aja resolusi inflamasi yang gagal. Mengakhiri rekrutmen neutrofil, mempromosikan eferositosis, dan perbaikan jaringan. Apa yang gagal pada luka diabetes? Makrofag tidak bertransisi optimal ke M2. Jadi M1 terus pro-inflamasi, tidak bertransisi yang optimal ke M2, pro-resolusi karena eferositosisnya terganggu. Lingkungan luka tetap pro-inflamasi meski tampak klinisnya adem. Kayaknya sih tenang ini gitu. Nanti kita bahas ini. Lalu konsep non-resolving inflammation, infiltrate sel imun tidak sepenuhnya menghilang. Lalu microenvironment yang terjadi secara apa namanya mikroseluler di situ pH berubah. Kan tadi ada saya sebutkan osmolitas, pH dan lain-lain. Nah, ini yang terjadi nih. Oksigen tinggi merusak ECM dan sel extracellular matrix. Oke. Faktor sistemik yang mempertahankan inflamasi, glikemik tidak terkontrol, malnutrisi, anemia, penyakit PAD, gagal ginjal, atau bisa karena obat tertentu kayak steroid imunosupresif. Makanya dulu kalau kita ngobrol kan hal-hal yang bisa menghambat penyembuhan luka itu kan banyak dari usia, penggunaan obat-obatan kayak steroid, lalu malnutrisi itu saling bekerja sama. Nah, ini faktor sistem ini menyebabkan inflamasi ini apa namanya terus memanjang. Lalu ada yang namanya silent inflammation pada luka stabil. Kesannya lukanya bagus, tidak ada bau, ya kan? Tapi ya ternyata itu inflamasi, fase inflamasi tidak berubah ke fase proliferasi. Lukanya tampak kering, minimal eksudat. Namun kalau histologisnya diperiksa, tampak infiltrat inflamasi, ada biofilm, lalu vaskularisasinya buruk. Lalu ini menjelaskan mengapa luka stagnan tanpa gejala infeksi klasik. Jadi kagak ada gejala infeksinya, nggak hangat, tidak apa produksi pus yang aktif, eksesif eksudat ya kan, tidak apa namanya, tidak bau. Nah, jadi kita merasa bahwa ini lukanya kering, eksudatnya minimal banget. Tapi ternyata inilah silent inflammation. Nah, ini definisi chronic inflammation trap. Keadaan ketika luka terperangkap dalam siklus inflamasi kronis tingkat rendah sehingga tidak pernah benar-benar masuk fase proliferasi optimal. Bukan hanya masalah luka lama, tapi perang ini merupakan suatu perangkap biologis. Jadi dia buat kita terperangkap di fase itu saja. Nah, ini konsepnya apa? Luka terjebak dalam fase inflamasi tanpa ada progresivitas eh, yang yang sesuai. Ini biasanya terjadi karena interaksi antara host dan patogen. Hostnya apa? Tubuh pasien, penurunan imun, hiperglikemi yang prolong, dan patogennya apa? Biofilm. Jadi saling kerjasama ini menghasilkan siklus setan, ya kan? Apa namanya? Ya inflamasi menyebabkan kerusakan, sedangkan kerusakan akan menyebabkan lebih banyak inflamasi. Muter-muternya di situ-situ aja. Ini duluan telur jadi ayam, ayam jadi telur, telur jadi ayam, jadi muter di situ aja. Nah, ini perangkap loop patofisiologi. Biofilm menstimulus inflamasi kronis. Disfungsi makrofag menyebabkan gagalnya eferositosis, menyebabkan penumpukan debris, lalu membuat inflamasi tetap bertahan, tidak berubah menjadi resolusi. Di mana menyebabkan MMP tinggi. MMP tinggi merusak matriks. Lalu matriks yang rusak, biofilmnya bertahan. Terus ada biofilm. Nah, definisi dan karakter biofilm ini dia melindungi bakteri dari fagositosis dan antibiotik. Jadi diserang sama antibiotik, diserang sama fagosit, nggak berhasil karena dia buat iron dome, terlindungi itu bakterinya. Umum ditemukan pada luka kronik termasuk ulkus kaki diabetik. Ada apa jurnal yang membahas lebih dari 80% luka diabetik foot ulcer itu ada apa namanya ada biofilm. Peran biomekanik dan tekanan. Tekanan berulang karena berjalan, karena sepatu sempit, alat ortotik yang tidak sesuai menyebabkan mikrotrauma. Ini terus. Nah,
tiap mikrotrauma ini akan mereset inflamasi lokal sehingga terjadi inflamasi terus tidak pernah masuk ke fase proliferasi stabil. Peran vaskular dan hipoksia kronis terjadi iskemi ringan sampai sedang, lalu menyebabkan tidak cukupnya angiogenesis yang fungsional. Lalu di sisi lain hipoksia, kan angiogenesis ini salah satunya menyebabkan hipoksia. Hipoksia intermittent itu membuat ROS kronis. ROS kronis pasti lukanya gagal terbentuk. Peran faktor sistemik nih, glikemik dan komorbidnya. Kalau pasien HbA1c tinggi, pasti hubungannya dengan peningkatan sitokin proinflamasi dan penurunan kapasitas penyembuhan. Jadi proinflamasinya tinggi, pasti kemampuan kapasitas penyembuhannya jadi turun. Lalu ada gagal ginjal, PAD, malnutrisi, ini makin memperdalam TRAP, chronic inflammation TRAP. Nah, ini apa chronic inflammation threat dengan infeksi akut itu sama nggak? Nah, kalau infeksi akut itu jelas ada tanda infeksi, ada nyeri, ada rubor, ada purulen, ada sistemik. Ya kan, kalau rubor, dolor, fungsiolesa itu khas. Itulah yang namanya infeksi. Tapi kalau chronic inflammation threat, gejalanya minimal. Tapi progres klinisnya nol. Jadi gejala minimal apa? Mungkin luka ada bau, tapi baunya minimal. Mungkin luka ada purulen, tapi purulennya minimal banget. Lukanya kelihatan kering, tidak eksesif eksudat. Itu bedanya chronic inflammation threat sama infeksi akut. Kan jelas ini infeksi akut. Pasti sedang akut itu sedang aktif. Kalau chronic inflammation threat kesannya bagus, makanya itu disebut trap, jebakan. Nah ini implikasi klinis TRAP ini sebagai target terapi. Terapi tidak cukup hanya cleansing dan dressing. Dibutuhkan strategi untuk mereset inflamasi ini, mengurangi biofilm, memperbaiki host. Jadi harus ada kita semua modalitas kita gunakan. Kalau perlu terapi adjunct, terapi tambahan seperti NPWT itu justru makin membantu. Jadi intinya kita harus lebih agresif, tidak sekonservatif sebelumnya. Kalau sebelumnya cukup dan cleansing dan dressing, udah. Kalau kalau sekarang nggak, lihat perbaiki host, perbaiki HbA1c ya, upayakan turun, pur apa namanya, prolong hiperglikemia, stop, ya kan, imunitasnya perbaiki, apa namanya, status gizinya diperbaiki, kurangi kurangi biofilm berarti apa dengan debri demang yang periodik kita tingkatkan. Oke. Nah, jurnal baru membahas studi modulasi TNF alfa pada model hewan akan memperbaiki penyembuhan luka diabetes. Lalu ada jurnal lain yang menyebutkan debri demang berkala yang agresif menurunkan beban biofilm dan inflamasi kronis. Iya dong, karena dengan apa namanya, debri demang berkala yang adekuat, ya kan? Yang agresif ini artinya yang adekuat, yang benar adekuat. Itu akan membuat beban biofilm jadi apa namanya, aerodromnya pecah. Begitu aerodromnya hilang atau 80% hilang, maka yang saya sebut tadi fagositosis, antibiotik itu berhasil masuk. Baru bisa masuk ke apa, pasukan Kopassusnya masuk ini ke dalam, baru bisa dihancurkan sama yang patogen itu. Nah, ini evaluasi klinis luka diabetes stagnan, indikator kegagalan terapi dan dasar pengambilan keputusan klinis dari mengapa ini adalah hubungannya dengan patofisiologi, kenapa ini terjadi, ke bagaimana. Jadi kita kalau ngomong evaluasi klinis luka diabetes stagnan yang tidak progresif, kita harus pahami dulu patofisiologi, lalu decision making klinis. Jadi bagaimana nih, dari mengapa kita udah pahami tadi, tentunya kita udah bahas secara mendalam atau visualis. Sekarang gimana nih caranya? Mungkin nanti Mas Jamaludin ini banyak bahas titiknya di sini, tapi saya akan apa namanya, ikut menyenggol ini supaya jadi kita membuka apa paradigma berpikir. Tujuannya menghindari tunggu dan lihat, wait and see pada luka stagnan. Ini sering jadi masalah karena tunggu dan lihat, sering wound care clinician itu lihat ini kesannya stabil ini, ya udah, jadi wait and see terus, nggak memburu ini, nggak memburu, dibiarkan. Nah, definisi luka stagnan, lukanya nggak ada
menunjukkan penurunan luas area luka di atas 40-50% dalam 4 minggu. Meskipun udah dapat standar perawatan, kita udah offloading, kita udah diberi demam, kita udah kontrol infeksi, udah kontrol glikemik, bisa disesuaikan dengan protokol atau guideline lokal. Misal di tempat kita punya protokol perawatan luka, bisa sesuaikan itu. Udah dijalankan mekanisme protokol kita, SOP kita untuk perawatan luka. Tapi dalam 4 minggu nggak ada penurunan luas luka lebih dari 40%. Penurunan luas luka itu ada, tapi minimal hanya 10-15% padahal udah 4 minggu. Parameter progres ini yang objektif apa? Lihat luas luka dari waktu ke waktu, kedalaman, volume, kualitas jaringan granulasi, epitelisasi tepinya, ya kan? Jadi inilah sering sekali Care itu membahas bagaimana kita mendokumentasi luka. Ini pentingnya dokumentasi yang benar. Mungkin nanti Mas Jamaluddin akan apa namanya menyenggol ini, apa namanya cara apa jangan lupa untuk dokumentasi luka untuk tahu progres secara klinis yang objektif. Nah, oke. Nah, lalu ada red flag luka stagnan. Ini red flag ini, makanya saya buat merah. Nggak ada perubahan area dalam 4 minggu. Atau ada perubahannya minimal. Jaringan granulasinya pucat, jaringan granulasinya rapuh, slough persisten. Sloughnya tetap ada, kalusnya berulang, ada bau ringannya berulang. Pasien berulang kali datang, keluhannya sama, lukanya gitu aja, enggak ada progres. Luka stabil, luka stagnan, luka memburuk itu gimana sih? Nah, luka stabil, dia tidak membesar, tapi tidak membaik. Ini nih film kita hari ini stabil. Dia dia apa namanya tidak membesar, tapi tidak membaik. Nah, kalau stagnan, stabil, tambah durasi cukup lama, tidak ada tren pengecilan. Jadi ini luka yang stagnan. Lalu kalau luka yang memburuk, ini jelas area lukanya tambah besar, makin dalam, infeksi, bau, habis itu ada SIRS, bahkan bisa ada sepsis. Evaluasi sistemik pada luka stagnan harus lihat aspek sistemik utama apa. Kontrol glikemiknya itu harus itu, karena dari minggu lalu kita bahas tentang chronic inflammation trap apa Pak? Selalu prolong hiperglikemik, kronik hiperglikemik. Apa lihatnya variabilitas glukosa, HbA1c ini kita untuk membuat parameter yang objektif. Lalu nutrisional, albumin, intake protein, terus komorbid. Apakah ada PAD, CKD, apa namanya heart failure. Kemarin kan bedah vaskular kita udah membahas tentang apa namanya heart failure ini. Penilaian vaskular. Nah, nilai ABI, toe pressure sama Doppler. Tanda klinis permasalahan vaskular apa? Ada nyeri istirahat, claudicatio intermittent, kulit dingin, rambut hilang. Ya kan, rambut hilang berarti nutrisinya betul-betul terganggu ya. Iya toh. Jadi pasti ada masalah vaskular di situ. Nah, lalu neuropati diabetik dan trauma berulang. Ya, efek pada sensori nyeri rasanya hilang rasa nyeri membuat trauma tidak disadari, motorik terjadi deformitas kaki, otonom kulitnya kering, visula cracking ini jadi pintu masuk infeksi. Kombinasi ini mempertahankan luka sebagai open wound. Nah, penilaian neuropati apa dia monofilamen itu tuh apa namanya yang bergetar itu tuning fork, vibrasi, refleks. Lalu kalau neuropati membuat tekanan berulang tak terasa, lukanya sulit progres. Oke, lalu evaluasi faktor risiko infeksi laten. Riwayat infeksi berulang, penggunaan antibiotik berulang, kultur-kultur itu penting. Jadi kadang-kadang kita ini sering tidak aware. Pasiennya datang dengan keluhan yang sama, kita terus hantam antibiotik yang sama. Kita tidak tahu bahwa sudah terjadi apa nah kekebalan. Makanya pada kasus-kasus yang kronik, kasus yang advance berlangsung lama, sebaiknya kultur dan sensitivitas tes. Pertimbangkan osteomyelitis, probe to bone imaging, maksudnya pastikan kita tahu kondisi internal jaringannya, muskuloskeletalnya, ya kan? Jadi kalau kalau terjadi osteomyelitis,
maka kita tahu terjadi proses infeksi. Jadi pasti lukanya tidak akan baik sesuai yang diharapkan. Integrasi temuan sistemik. Jika HbA1c tinggi, AB-nya rendah, pasiennya malnutrisi, maka sangat besar sekali kemungkinan terapi luka lokal kita gagal tanpa optimalisasi sistem. Jadi ingat HbA1c tinggi, AB rendah, pasiennya malnutrisi, itu kalau terapi konservatif kita kemungkinan besar gagal. Makanya ini kita harus membahas dan menata laksana lebih komprehensif, lebih kafah kalau orang Muslim bilang menyeluruh. Perlu sinergi dengan internis dan rehab medik dan gizi. Ingat, kita tenaga kesehatan itu bukan dewa, teman-teman. Bahwa kita sekarang masanya kolaborasi. Kolaborasi selalu membuat outcome yang kita dapat pasti lebih baik. Karena misalnya nih saya dokter bedah, saya tidak apa namanya tidak kolaborasi dengan internis, dengan rehab medik, dengan wound care clinician, perawat luka, pasti nggak akan optimal karena mindset seorang dokter bedah, mindset seorang internis, mindset wound care clinician pasti beda. Pasti beda. Biarpun kita sama-sama paham secara garis besar keilmuan ini kita tahu, pengetahuan dan skillnya kita tahu, tapi mindsetnya beda. Seorang dokter bedah memang kehidupannya itu melakukan pembedahan. Pasti dia lebih tekankan ke pembedahan. Disitulah butuh wound care team. Nah, rehab medik pasti mikirnya untuk rehab medik. Gizi pasti kalau lagi rapat atau kita diskusi, dia ngejarnya pasti gizi. Ini gizi tidak baik. Menurut saya ini gizi tidak baik sampai kiamat pun nggak akan optimal. Itu jadi kita itu saling melengkapi. Tidak ada salah satu yang otoriter yang merasa jadi dewa. Nggak. Zaman sekarang berubah. Apa pola-pola feodal itu sudah kita tinggalkan. Evaluasi lokal luka stagnan. Nah, ini nih kawan-kawan pasti udah paham nih. Framework evaluasi lokalnya apa? Time, tisu, infection atau inflammation, moisture balance, aid. Biarpun ada time apa nah frameworknya timers. Tapi kalau kita mau untuk lokal luka stagnan ini kita bisa pakai ini. Tisunya lihat jaringan nekrotik atau slough yang persisten ini tanda debris demam kita tidak memadai atau ada perpetuator. Perpetuator apa? Film, ada iskemi, ada sesuatu yang patogen. Lalu jaringan granulasinya tidak sehat, pucat, baggy, ada bleeding minimal berarti ini tidak terbentuk rapuh ini berarti. Nah, berarti ini harus dinilai. Infection atau inflammation tanda klasiknya atau secondary sign adalah lihat nyeri baru, perbesaran luka, jaringan granulasinya rapuh, ada bau, eksudatnya meningkat, berarti ada inflamasi nih. Ada infeksi pada neuropati, inflamasi bisa silent, jadi lihat tanda sekundernya. Itu jadi tanda sekundernya apa? Lihat apa namanya hal-hal yang lain, bukan dari infeksinya. Lihat dari inflamasinya, lihat dari apa namanya dari proses neuropatinya yang membuat ada luka yang tetap. Oke, ada crack di situ yang menjadi open wound. Lalu moisture balance. Kalau terlalu kering, sel nggak bisa bermigrasi. Makanya kan kita pahami bahwa luka itu harus dikondisikan lembab. Karena dengan lembab itu kan udah dari tahun 1967 dibahas sama Profesor lupa saya namanya. Itu luka itu harus lembab. Udah lebih 50 tahun udah dipahami nih bahwa luka itu harus lembab. Karena kalau terlalu kering, sel tidak bisa migrasi. Terlalu basah, terjadi maserasi. Maserasi lembab apa benyek terus pertumbuhan bakteri yang mudah, proteasenya meningkat. Lalu tepi luka, tepi undermine, lalu kalus luka menandakan kegagalan migrasi keratinocyte dan tekanan yang berulang, pressure injury. Nah, lalu biofilm dan indikasi kita curiga nih. Ada setelah berulang setelah debri demang, respon lambat terhadap antibiotik, maka butuh debri demang berkala, antiseptik yang tepat, kadang terapi fisik tambahan, lebih progresif kita, lebih agresif, kasih NPWT ya kan, atau misalnya eksosom
apa stem cell dan lain sebagainya. Lalu, nah ini nih dokumentasi. Dokumentasi foto dan pengukuran. Perlu foto seri standar, posisi, jarak, ukuran. Buat yang sama. Lalu ukur areanya, panjang, lebar, atau planimetri sederhana. Ini semua WOCARE kalau kita bahas di sesi kedua selalu ada dikasih tahu. Nah ini. Nah, indikator kegagalan terapi dan pengambilan keputusan. Kapan terapi dianggap gagal? Nggak ada penurunan luas luka di atas 40% dalam 4 minggu dengan perawatan standar, itu kita anggap gagal. Selaf dan biofilm persisten, tetap ada. Infeksi rekoren, berbalik. Infeksi muncul hilang, muncul hilang, muncul hilang. Pasiennya datang ke keluarnya itu aja. Atau perfusinya memburuk. Maka kita anggap ini gagal. Ini kita membuat jadi objektif. Ya. Algoritmanya gimana? Buat step satu, pastikan standar perawatan kita sudah adekuat. Ada debris demang, ada offloading, ada moist wound healing. Kita buat lukanya moist. Lalu kita kontrol sistem dari hostnya, dari antibiotiknya. Lalu step dua, jika stagnan, reassess sistemik, tambah lokal. Apa namanya evaluasi time-nya, vaskularnya, neuropatia, infeksinya. Saya selalu bilang eh, minggu lalu saya sempat bahas waktu sesi tanya jawab kalau ada sudah dilakukan yang adekuat tapi progres memburuknya cepat sekali. Saya jawab hanya vaskular yang bisa membuat saat algoritma perawatan kita, luka kita sudah adekuat, tapi kerusakan yang terjadi progresnya berat banget, kok tiba-tiba hitam. Nah, itu pasti ada vaskular yang terjadi karena hanya vaskular yang bisa membuat apa progresivitas memburuknya cepat. Nah, opsi tindakan saat luka stagnan. Ini nggak lama lagi kita selesai ini. Intensifikasi debris demang, lebih sering, lebih adekuat, ganti strategi dressing, kasih antibiofilm, kontrol eksudat, perbaiki offloading, ya kan, TCC atau footwear custom, co-manajemen kontrol DM, nutrisi vaskular. Jadi DM, nutrisi vaskular itu dijaga. Nah, kalau terjadi, kapan perlu dirujuk ke center lebih tinggi? Kalau PAD berat. AB-nya rendah banget, Claudio intermittent, waktu istirahat aja dia udah sakit. Lalu ada dugaan osteomilitis, ada infeksi dalam, ada abses. Kebutuhan revaskularisasi. Ini jelas kalau kebutuhan revaskularisasi wajib rujuk. Atau kebutuhan flap atau tindakan bedah besar. Strategi terapi saat ini standarnya kontrol klinik, debri demang, manajemen infeksi, offloading, perawatan luka lokal. Ejangnya tambahan bisa terapi NPWT, oksiterapi, PRP, growth factor, skin substitute. Tantangannya apa? Biofilm, resistensi antibiotik, dan kepatuhan pasien. Makanya edukasilah pasien secara baik supaya pasien patuh dan ikut apa namanya perawatan luka. Peran ajuvan NPWT yang saya sebut tadi itu bukan pengganti fundamental care. Jadi tetap apa namanya ini tambahan namanya aja ajuvan. Digunakan pada luka dengan dasar baik namun stagnan setelah faktor-faktor lain optimal. Jadi faktor lain itu yang utama sebetulnya. Nah, oke, ini slide terakhir sebagai penutup. Luka stagnan sering berarti inflamasi tidak selesai dan luka terperangkap. Luka diabetes yang tampak stabil bisa terjebak dalam chronic inflammation trap. Kita sebagai klinisi perlu berpikir biologi luka, bukan hanya tampilan permukaan. Makanya saya bilang yang kita bahas hari ini, patofisiologi yang kita dalami sampai ke level biologi molekuler ini untuk kita perlu berpikir biologi luka supaya wawasan kita lebih terbuka, pendekatan kita menjadi lebih dalam. Luka stagnan itu adalah sinyal, bukan sekedar kondisi pasif. Itu sinyal something wrong ini. Evaluasi sistemik dan evaluasi lokal bisa menghasilkan keputusan terapi yang rasional, bukan trial and error, bukan wait and see. Penilaian objektif yang progres, luas, kedalaman, kualitas jalan wajib dilakukan. Makanya dokumentasi juga pastikan dilakukan secara benar. Identifikasi dini kegagalan terapi mengurangi risiko infeksi, risiko osteomielitis, dan akhirnya akan mengurangi risiko amputasi. Dan kita, yang tadi saya bilang, tiap 20 detik ada yang diamputasi dengan kita dalami secara benar. Ini yang kita cegah. Jadi ada luka yang kalau tidak dijaga benar ini jadi amputasi, tapi di tangan kita, di tangan Anda, di tangan semua wound care clinician
yang udah ya salah satunya yang banyak sekali dihasilkan oleh Wuker Training Center. Ini di sini peran kita. Oke, mungkin ini yang bisa saya sharing hari ini. Nanti saya akan apa bergabung kembali dalam sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa kita diskusikan. Nanti topik kedua Mas Jamaluddin, Ahmad Jamaluddin akan membahas lebih detail bagaimana sih cara menggunakannya, bagaimana sih cara apa namanya menata laksana yang benar itu. Jadi dari apa namanya dari patofisiologi ya kan, dari mengapa lalu akan didalami nanti bagaimana. Oke, mungkin ini yang bisa saya berikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya stop share.